kerjaan saya capek gitu. Oh dia ngeluh gitu, kerjaan saya capek saya gitu. capek kerjanya udah kayak gitu. Sama saya juga capek kerjanya, namanya juga Ya, orang kerja, saya bilang kayak gitu. Kalau pengen enggak capek Nah, ya membuat Anda rugi sendiri karena seperti itu. Karena ingat Mas, di Taiwan memang ingin mencari uang. Kesehatan itu nomor 1. Tanpa adanya kita punya kesehatan, kita tidak pernah tahu kita kapan akan dipulangkan, bahkan kita bisa dicabut oleh yang 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Wah, sama kameramen. Udah lah. Serius? Udah ulang. Lah kok sama nggak kasih kode dari tadi? Enggak. Lah aku enggak loh, Mas. Aku masih dolanan pancing loh, Mas. Yo. Kan baru dapat itu. Oh, ini baru dapat ini ceritanya. Sama ini beli apa dapat, Mas? Itu saya beli, Pak. Beli maksudnya beli di toko atau habis dari pancingan maksudnya? Beli di toko. Berapa Mas kalau kayak gini harganya, Mas? Kalau bearing sama jorannya itu kemarin habis 3.000 lah kurang lebih. Serius, Mas? Iya. Ini mereknya apa ini? Itu yang standar sih, Pak. Oh, yang standar. Ada yang lebih mahal lagi juga. Yang lebih mahal lagi. Ini kira-kira berat berapa ini, Mas, kalau dapat ikan ini, Mas? Maksudnya? Itu bobot 5 kilo. 5 kilo? Iya. Inilah gabus, berani berarti buat strike. Berani buat strike. Mantap, nanti kalau ini bisa. Ini kan buat ini gabus. Oh iya ini ya. Kodok-kodokan ini kalau bahasanya. Casting, buat casting gabus. Tapi lumayan Mas ya kalau bisa dikatakan untuk sama udah pernah strike atau belum ini? Udah Pak. Tapi strike-nya nanti aja Mas. Ini kan malam, topiknya kita juga beda loh Mas. Topiknya ini sedikit berbagi buat teman-teman, betul enggak? Betul. Itu udah di on kan belum sama Mas kameramen itu? Oke, sudah. Udah dari tadi berarti? Udah kayaknya. Saya Masa sih? kurang paham. Waduh, oke lor. Mohon maaf, kita bisa lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Masih kembali di Trans B7. Berbagai cerita, berbagai sharing, berbagai pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan di Taiwan. Di kesempatan malam hari ini, untuk beberapa season ini, sebetulnya Mas Rian ini sering hadir di Trans B7, tapi beliau ini informasinya pabriknya sudah mulai membaik, jadi untuk waktu syutingnya sedikit terhambat. Waduh, sangat luar biasa sekali ini. Di video yang lalu beliau juga sempat mengeluh karena tidak ada lemburan, tapi alhamdulillah untuk beberapa hari ini lemburannya sudah semakin membaik. Betul nggak Mas Rian? Betul. Sehat Mas Rian? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Rian. Sedikit berbagi Mas Rian di kesempatan malam hari ini, pabrik Saman udah mulai membaik. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Kok aku kemarin dapat informasi ya sekitar kemarin malam lah Mas ya, di pabrik Saman itu ada salah satu sahabat Saman yang bertindak lanjut atau bagaimana ceritanya Mas? Saya juga kurang paham sih Pak dengan kejadian itu. Soalnya kan kayak teman dan rekan-rekan semua itu lagi kerja. Terus kita kan lembur semua Pak. Jadi salah satu dari teman kita itu disuruh lembur itu dia nggak mau lembur, tapi dia untuk memutuskan pulang. Oh gitu. Pulang Padahal lemburannya juga ada. Ada. Jadi juga tak ada. potong dulu Mas. Jadi gini ya Lor ya, ini topiknya itu seperti ini. Jadi di sahabatnya beliau Mas Rian ini, mungkin maaf ya Mas TKI Junior, di video yang lalu itu Mas Trans B7 juga sempat mengupload apa artinya cempaukat. Cempaukat itu adalah salah satu askes. Nanti ketika Anda semua setelah nyampe di sini mengalami mungkin gatal atau batuk, itu bisa untuk pergi ke dokter. Nah, jika orang yang melarikan diri ataupun mungkin swasta itu sudah tidak punya askes lagi, tidak punya ARC lagi, makanya susah untuk berobat. Ada di video tayangan yang lalu. Dan di kesempatan ini Mas Rian mungkin punya sedikit berbagi apa nih yang sebetulnya terjadi dengan di lingkungan Samban saat ini Mas? Gimana ya, maksudnya kayak ya kehilangan teman juga ya. Kehilangan teman bagaimana kok kehilangan teman ini Mas? Kehilangan teman dalam artian tuh maksudnya tuh kehilangannya
apalagi dia kan satu kamar sama saya, Pak. Heeh. Dia kan satu Satu kamar. kamar sama Iya. sampean gitu. Heeh, terus? Juga kan dikatakan juga dia senior saya lebih duluan dia. Heeh. Dia kan waktu dulu saya pertama kali juga yang nolongin saya, yang boncengin naik motor dialah Oh gitu. iya. Waktu saya jalan kaki gitu kan, Pak. Ada baiknya ke saya gitu kan. Jadi ketika dia pergi nggak ada yang tahu, jadi tuh oh kenapa dia bisa pergi gitu. Sedangkan dia tuh nggak ada bahasa curhat ataupun sharing ke teman-teman tuh nggak ada. Diam-diam aja. Setahu teman-teman juga kan baik-baik aja gitu kan. Takutnya ada sama teman ada omongan terus atau yang kurang enak, terus makanya dia pergi, atau faktor itu atau faktor lain kita Jadi juga nggak tahu. tidak tahu sama sekali, Mas. Nggak tahu. Oh, itu tidak ada yang dipamiti atau bagaimana, ataupun mungkin nggak ada yang dipamiti gitu aja intinya. Tidak ada yang dipamiti. Jadi kejadiannya itu ketika saya dan teman-teman itu pulang lembur, itu sepeda motornya itu ada, cuma orangnya nggak ada. Mungkin kita mikirnya mungkin dia keluar sama temennya gitu kan, main, apalagi dia habis gajian kan. Habis gajian, jadi nggak mikirnya main gitu lah keluar. kemana gitu. Iya. Terus ditunggu sampai semalam juga itu nggak pulang. Ternyata begitu kita lihat di lemarinya, baju sama kopernya udah nggak ada juga. Aduh. Berarti dia mengambil satu keputusan untuk pergi gitu aja. Iya. Ada sempat telepon atau komunikasi nggak sama sampean? Maksudnya pakai line atau WA ataupun apa gitu? Saya coba menghubungi telepon biasa itu tidak bisa. Menghubungi lewat WA juga nggak bisa. Lewat line juga udah nggak bisa. Sama sekali udah tertutup intinya seperti itu. Jadi udah nggak ada komunikasi sama sekali. Sama sekali udah nggak ada komunikasi. Terus sampean ada nggak, Mas? Mungkin dari agensi atau dari laupan sampean? Yang apa nih? Maksudnya menanyakan, kamu tahu nggak keberadaannya dia atau gimana? Ya gitu. kayak tadi itu ada yang menanyakan. Siapa dari agensi menelpon, terus dari mandor juga ada yang bertanya. Iya. Apa, Mas, yang ditanyakan oleh agensi? Jadi itu yang mandor itu nyamperin saya ke kerjaan tadi di bagian saya. Dia menanyakan bahwasanya apakah kamu tahu si A itu di mana? Saya menjawab tidak tahu. Terus tadi malam waktu kamu pulang kerja dia ada apa enggak di asrama? Saya bilang tidak ada. Terus apakah dia sebelum pergi atau mau kemana menanyakan dulu sama kamu, ngasih tahu? Enggak sama sekali, enggak tahu. Terus yang pertanyaan terakhir itu apakah baju sama kopernya itu masih ada di asrama? Terus saya menjawab tidak ada. Tidak ada. Ya. Itu yang dari mandornya dari sampean. mandor, ya. Terus kalau yang dari agensi itu menelpon menanyakan juga sama, bahwasanya si A ini kemana, ada masalah apa. Betul. Gitu. Terus sebelum dia pergi udah ada omongan nggak sama kamu? Gitu mungkin kan. ya sharing apa atau ngobrol apa gitu. Iya, mikirnya agensinya kan saya mungkin satu kamar ya, jadi agensi menelpon ke saya. Betul, gitu kan. betul. Terus saya menjawab saya tidak ada komunikasi sama dia, bahwasanya nggak ada sharing apa-apa, baik-baik aja. Terus kalau masalah dari pekerjaan ataupun di luar pekerjaan atau teman-teman kita yang di asrama juga nggak ada. Yang jelas salah satu teman si A ini dia orangnya pendiam. Saya cuma mengatakan seperti itu ke agensi. Setelah itu agensi, oh yaudah terima kasih, habis itu udah dimatiin telepon. Udah dimatiin teleponnya. Jadi ditanyakan awalnya keberadaannya di mana, tahu atau tidak, terus ada sempat curhat atau tidak, ataupun mungkin apa yang keluh kesah cara pribadinya. Jadi sejauh itu nggak ada sama sekali, Mas, obrolan ataupun mungkin aku kerjanya kok capek ya, aku ini dan itu sama sekali nggak ada komunikasi seperti itu, Mas, atau bagaimana? Kalau sebelum 1 hari 2 hari dia pergi itu bahasa seperti itu saya anggap bercanda.
Maksudnya Bercanda itu dalam artian kalau masalah kerja kan semua orang bekerja pasti capek. iya betul. Gitu. Oh, bercandaan gitu aja maksudnya Iya, nggak masuk saya ke nggak hati lah pikiran, ya. nggak Tapi ada pikiran yang kata-kata apa lain. Mas yang keluar waktu itu? Aduh, kerjaan saya capek, Mm-mm. gitu. Oh, dia ngeluh gitu, kerjaan saya ngeluh. capek Saya gitu. capek kerjanya, udah kayak gitu. Sama, saya juga capek kerjanya, namanya juga Ya, orang orang kerja, kerja. saya bilang kayak gitu. Kalau pengen nggak capek ya Iya. wong turu ya capek kok Mas apalagi Makanya kerja. dari sisi itu saya mengambil tindakan pemikiran bahwasanya ya itu cuma bercanda biasa lah orang kerja kayak gitu. Nggak ada tujuan buat pergi ataupun katakan kabur gitu. Nggak ada pemikiran ke situ saya. Apalagi dia kan udah senior saya. Kan gini Mas ya, ini tak potong bentar. Kalau di Mas Trans B7 itu kan pernah dapat info juga. Katakanlah gini Mas, masnya sampan tadi itu yang satu mas sama saman itu sudah berhari-hari atau berapa hari ini Mas? Apanya? Meninggalkan asrama itu Mas? Meninggalkan asrama ini 2 malam ini. Oh 2 malam ini. Itu tadi waktu sama ditelepon sama agensi sampean, sempat nggak Mas bertanya nanti dikasih waktu 3 hari atau berapa hari, ada nggak pembicaraan seperti itu? Dari agensi itu cuma bilang ke saya kalau seandainya dia ngabarin saya, saya suruh nelpon ke agensi, ngasih tahu Masih gitu. tahu lah seperti itu. Cuma terus dia nanya juga, kamu udah ngubungin dia belum? Gitu. Saya ngubungin nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi gini Mas, maksud saya itu seperti ini Mas. Ketika beliau itu melangkahkan kaki dari asrama, biasanya sepengalaman Mas Trans B7 itu 3 hari Mas. Setelah 3 hari dia itu tidak ada kabar keberadaannya dia di mana ataupun dia tidak kembali lagi ke asrama, itu dari Laupan dan agensi sudah lepas tangan Mas. Artinya sudah melaporkan bahwa si A ini meninggalkan asrama seperti itu gitu. Dari tadi sih kalau dari agensi itu waktu nelpon nggak ada omongan seperti itu sih, Pak. Cuma dia bilang kalau misalnya ada info atau ada kabar dari si A, hubungi ke saya. Suruh hubungin gitu. balik ke agensi. Sedikit Mas, mungkin Saman bisa menambahkan buat Masnya yang sempat meninggalkan asrama, mungkin karena nggak ada komunikasi ataupun apapun, pesan-pesan buat masih monggo waktu dan tempatnya lagi untuk sama lagi. Untuk buat teman saya ataupun senior saya, khususnya buat teman si A yang meninggalkan asrama ini, semoga sangat di luar jangkauan dan di luar pikiran banget Mas. Kalau menurut saya, apalagi Mas ini udah punya keluarga, apa nggak dipikirkan dulu, apa nggak dipikir matang-matang dulu, jangan ngambil keputusan dalam kondisi pikiran itu lagi nggak tenang, ataupun lagi marah, ataupun lagi kesel atau galau. Itu keputusan yang sangat fatal loh Pak, kalau menurut saya yang keadaan seperti ini loh Pak. Soalnya kan kayak efek sampingnya apa nggak dipikirkan dulu gitu. Betul. Itu sangat disayangkan banget. Apalagi kita ini kan di Taiwan, bukan di Indonesia. Betul. Terkecuali kalau emasnya ini di Indonesia, mau kabur, mau keluar dari kerjaan itu nggak masalah. Cuma ini kan kita di negara orang. Apalagi di negara Taiwan itu di setiap lampu merah, perempatan ataupun di depan rumah itu ada CCTV. Betul. Jadi kalau misalnya buat dilacak mungkin ya Pak, mungkin ya bisa cepat ketemu lah Mas ya. Ketemu lah katakan bisa seperti itu, soalnya banyaknya kamera di sini kan. Kamera di sini. Terus kalau buat teman saya itu si A, ya semua ini ibarat kata udah seperti nasi menjadi bubur lah Pak. Katakan seperti itu. Karena apa saya bilang seperti itu, apa yang kamu lakukan, waktu itu kamu belum dipikirkan matang-matang dulu, ataupun kamu tuh seharusnya sharing dulu sama temen. Kalau misalnya ada masalah dari teman-teman kita, entah itu dari ucapan ataupun tingkah laku, ya selaku kita teman yang di asrama itu mungkin bersikap bercandaan aja sih Pak. Jangan sampai diambil ke hati. Ya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata dari teman-teman di asrama itu yang menyinggung atau menyakiti hati si Mas. Cuma
kita kan di sini udah dewasa ya Pak, Betul, namanya betul. udah bekerja, Udah apalagi di bekerja, luar negeri gitu ya Mhm, Pak. mhm, Berarti mhm. kan udah pemikiran udah dewasa. dewasa, tingkah laku juga udah dewasa kan. Betul, betul, Kalau betul. misalnya kita ada masalah atau apa kan lebih baik kita jelaskan. Iya, mhm. Duduk, ngobrol, ngopi, Ngobrol. ngerokok kan enak Mhm, kalau ada mhm, masalah mhm, mhm. dijelaskan. Tapi gini Mas, tak potong dikit Mas. Sebetulnya kalau menurut sampean ini karena pekerjaan ataupun mungkin karena apa Mas, kalau menurut sampean sendiri? Kalau Sampean da gimana? kalau dari sisi pandang saya Mhm, Pak, mhm, mhm. tapi belum 100% loh, Iya, cuma betul. dari sisi Ini kan pandang saya. cuman apa ya, gambar-gambaran Gambaran sajalah ya, saya heeh. pribadi gitu Heeh, loh. heeh. Mungkin salah satu dari pekerjaan. Dari pekerjaan. Yang pertama Mhm, pekerjaan, mhm. yang kedua mungkin ada lingkungan juga. Di lingkungan maksudnya, untuk apa, Lingkungan mhm, asrama lah. asramanya juga kurang komunikasi dengan Heeh. teman-temannya gitu. Dari komunikasi ke teman-teman asrama juga kurang. Mhm, Terus mhm. mungkin di pekerjaan dia agak terhambat atau ada masalah kan nggak tahu Oh juga gitu. gitu Jadi karena maksudnya faktornya juga banyak lah Mas banyak ya, lah heeh, faktornya bukan banyak. bukan salah satu pihak karena Heeh. mungkin hanya bercandaan kok tiba-tiba dia marah ataupun Langsung apa kan tidak, pergi itu kan kan ibarat kata gitu. kayak anak kecil konyol banget gitu Mhm, loh mhm. Pak. Jadi banyak lah mungkin ya Mas dari Iya. situnya. Jadi ini buat teman-temanku, buat sahabat-sahabatku di Trans B7, Mas TKI Junior, kesimpulan dari Mas Trans B7 juga karena satu nih, kita memang, melangkahkan kaki ke Taiwan itu dengan tujuan untuk merubah nasib. Tanpa adanya tujuan, saya yakin karena kita berangkat ke Taiwan itu juga membutuhkan uang yang sangat besar sekali. Bahkan kalau bisa dikatakan saya tidak mau membicarakan orang lain, saya sendiri aja dulu waktu mau berangkat itu juga tak bela-belain ibaratnya ya memang punya utang lah, ibaratnya utang buat kesini loh Mas ya. Iya. Nah, seperti itu yang pertama. Yang keduanya, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Karena apa? Orang rumah ataupun orang tua itu tidak ingin melihat anaknya sengsara ataupun mungkin mengalami satu musibah yang tidak diinginkan seperti itu. Karena kita melangkahkan kaki itu tanpa ada doa restu dari orang tua, kita tidak mungkin diijabahkan apa yang kita inginkan ataupun mungkin apa yang cita-citakan seperti itu. Nah, kembali lagi, kenapa gitu? Kalau kita kerja dengan nyaman, kita kerja tidak ada masalah, ataupun mungkin sedikit meskipun sedikit apa yang kita dapat dari pihak keluarga itu sudah punya rasa kenyamanan. Oh, anakku di sana dalam keadaan baik-baik saja. Jadi tidak ada punya rasa kekhawatiran gitu loh, Mas. Sing jenenge wong tua, Mas. Saya pakai bahasa Jawa Iya. sedikit. Sing jenenge wong tua nek ndelok nek anake sengsara, wong tua iku nangis nggak iso ketulung-tulung Mas, seperti itu. Nah, mungkin, buat temennya Mas Rian tadi yang sempat ibaratnya melangkahkan kaki, meninggalkan sahabat-sahabatnya di sini, yaitu sudah menjadi keputusan sampean. Mungkin saya hanya bisa mendoakan sampean tetap dalam keadaan sehat dan sukses apa yang menjadi cita-cita sampean. Tapi ingat, jauh-jauh kita datang ke Taiwan, kalau bisa buat Mas TKI Junior yang ingin berangkat ke Taiwan, jangan sampai mengambil satu keputusan atau tindakan yang membuat Anda rugi sendiri. Karena seperti itu. Karena ingat Mas, di Taiwan memang ingin mencari uang. Kesehatan itu nomor satu. Tanpa adanya kita punya kesehatan, kita tidak pernah tahu kita kapan akan dipulangkan, bahkan kita bisa dicabut oleh yang di atas. Intinya kesehatan itu adalah nomor satu. Sukses itu pasti. Karena punya sehat, apa yang menjadi cita-cita pasti juga bisa kita dapatkan. Tambahkan lagi Mas Rian, sedikit lagi buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan. Karena dengan adanya salah satu mungkin di asrama Saman terjadi seperti itu, mungkin Saman punya pembekalan, punya pesan-pesan buat Mas TKI Junior ketika nanti sudah nyampe di Taiwan. Ataupun mungkin bisa satu pabrik lagi dengan sampean seperti ini. Monggo, waktu dan temannya lagi sedikit Mas Rian. Buat teman-teman semua yang lagi proses ataupun mau proses, ketika Anda menyampai di Taiwan, udah terbang di Taiwan, mungkin banyak banget yang perlu disiapkan lah. Bahwasanya yang disiapkan itu entah itu mental, Betul, fisik, betul. terus itu harus benar-benar kuat. Hmm. Terus buat berbaur dengan lingkungan juga itu juga penting. Hmm. Soalnya apa ya?
salah satu buat kenyamanan kita hidup di lingkungan itu. Jadi kita tuh harus bisa berbaur juga sama teman-teman kita. Betul, 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 betul. Jadi kalau kita cuma orangnya, mohon maaf nih, katakan kalau misal kita udah datang tapi di situ ada teman-teman kita yang dari Indo, kita orangnya pendiam, nggak mau katakan misal dia orangnya pendiam. Cuma kalau ada temen tuh ya sharing, ngobrol atau apa gitu, Pak. Jadi itu kedekatan itu ada. Betul, 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 betul. Mungkin gini Mas ya, tak potong dikit. Setiap orang itu kan pemikirannya kan tidak sama Mas. Iya. Bisa yang bisa diajak sharing ataupun mungkin dia punya sedikit problem aja, yuk kita ngeriung, kalau bahasanya kan ngeriung, ngobrol bareng. Jadi kan beban itu kan sudah sedikit berkurang Mas, seperti itu. Jadi tidak bisa untuk menyalahkan salah satu pihak karena manusia itu berpikirnya kan beda-beda. Iya. Ya Seperti itu kan emang benar sih Pak, kalau setiap manusia itu punya karakter sendiri, punya pemikiran betul. berbeda. Cuma ini kan mungkin dari saya pribadi Betul. gitu Pak. Monggo, monggo, monggo. Maksudnya itu apa yang saya ucapkan tadi itu bahwasanya biar Anda itu di sini tuh enggak jenuh. Iya. Kalau Anda jenuh, apalagi anak baru kayak saya merasakan dulu begitu saya datang itu nggak ada yang ngajak ngobrol misalnya Pak. Kayak waktu 1 hari 2 hari itu nggak ada yang ngajak ngobrol, itu rasanya jenuh. Jenuh. Nunggu 1 hari aja itu lama banget. Betul. Kayak nggak Jadi betah gitu ya Mas ya. apalagi ketambah kita kerja masih baru, potongan juga iya, teman juga nggak ada. Kasarnya ngomong kayak gitu Pak. Padahal itu teman ada, cuma kitanya aja kurang berbaur. Kurang gitu. berbaur. Itu menimbulkan bahwasanya kita ketidaknyamanan di Betul. suatu tempat Ora yang betah baru. ngono Mas ya rasane, seperti itu. Maka dari itu untuk menghindari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan seperti itu. Mas, mungkin sampean punya sedikit jika Masnya yang itu nonton di tayangan ini, mungkin sampean bisa mewakili dari teman-teman yang lain minta maaf ataupun mungkin ya mendoakan sama-sama semuanya tetap sehat selalu, monggo. Ya, saya pribadi minta maaf buat teman saya si A kalau saya ada tingkah laku atau ucapan yang kurang pas di hati Anda, tolong dimaafin. Dan teman-teman di asrama juga minta maaf barangkali ada bercanda yang berlebihan, tolong dimaafin juga ya Mas. Dan semoga Masnya juga apa yang menjadi keputusan Mas pergi dari asrama ini, semoga sehat selalu di luar sana. Amin. Cukup? Cukup Pak. Nggak ada yang tambahan lagi? Cukup. Oke Lor, mungkin obrolan kita aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Inilah salah satu sharingnya buat sahabat-sahabatku, buat teman-temanku Mas DKI Junior yang ingin berangkat ke Taiwan. Di awal pembicaraan tadi pun saya sudah mengatakan jangan pernah mengambil keputusan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Betul Mas Rian? Betul. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ataupun mungkin saya salah berbicara. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ciayo. Itu paten lho malah tepuk.